Sebagai lagu pembukaan, puji syukur nomor 628. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Dikau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Dikaulah permata surga, putri pilihan Allah. Hanya Dikaulah yang pantas bermahkota cemerlang. Kau lahirkan sang cahaya, juru selamat dunia, yang mengantarkan kembali domba-domba yang sesat. Kau menanggung duka cita yang berat tak terteri. Kau terima karunia yang takkan tertandingi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga, dengan mencoba untuk merenungkan Bunda Maria sebagai Bunda Toleransi. Khotbah dari Bapak Uskup kita yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, menyadari bahwa Maria diangkat ke surga itu merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal
Sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pun melalui putranya Yesus Kristus akan bersama dengan Dia menikmati kemuliaan Bapa di surga, asal kita mau dan ingin sungguh semakin terbuka seperti Bunda Maria terbuka untuk menerima tawaran Tuhan. Dan kita coba hayati dalam hubungan relasi kita satu sama lain dengan hidup solidar, senantiasa bertoleransi dengan siapa saja dalam seluruh kehidupan. Maka supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari rendah hati di hadapan Allah kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita, karena seringkali kita terkungkung dalam zona nyaman kehidupan, tidak membuka hati kita kepada orang lain, bahkan mungkin rahmat Tuhan pun tertutup bagi kita, dan itu adalah bagian dosa. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrein tobat, puji syukur 345. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memakotai Dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 346. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Para perendah Ekaristi kita, kesempatan ini selain kita membawa intensi doa pribadi dan kebersamaan, kita berdoa bersama keluarga, juga untuk mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Bapak Matius Saringgo yang telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 4 Agustus 2022. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Terlebih bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, secara khusus Bapak Matius Saringgo yang telah Engkau panggil 4 Agustus yang lalu, moga-moga dengan balas kasih-Mu, orang tua saudara kami Bapak Matius Saringgo ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya, serta semoga dengan sabda-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan ini, kami sungguh semakin menghayati bahwa Bunda Maria adalah Bunda toleransi yang mengajarkan kami untuk semakin terbuka akan karya rahmat-Mu yang Kau nyatakan kepada dunia, kepada kami melalui siapa saja, bahkan seluruh alam ciptaan-Mu. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu.
Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab
firman Tuhan yang telah dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan perayaan Hari Bunda Maria diangkat ke surga pada tahun ini, saya akan membacakan khotbah yang dibuat oleh Keuskupan untuk boleh menjadi permenungan bagi kita sehubungan dengan dikaitkan dengan hari kemerdekaan bangsa kita. Saudara-saudari dan segenap umat Allah yang terkasih, pemerintah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Pencanangan ini dilatar belakangi oleh munculnya semangat fanatisme yang berlebihan terhadap agama dan kecenderungan hadirnya semangat individualisme yang mewabah secara global dan meracuni pikiran manusia untuk menempatkan dirinya sebagai yang utama dibandingkan dengan yang lain. Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 Republik Indonesia ini, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menginisiasi hadirnya Pekan Toleransi Merdeka. Gereja Katolik sangat menghargai niat baik ini. Hal tersebut telah dicanangkan gereja jauh-jauh hari sebelumnya melalui salah satu dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Nostra Aetate, yang menunjukkan sikap gereja yang tegas tentang pentingnya menghargai perbedaan, khususnya perbedaan iman dan kepercayaan. Bagi gereja, momen Pekan Merdeka Toleransi merupakan penegasan kembali terhadap sikap gereja untuk membangun persaudaraan lintas iman dan budaya yang justru menjadi kekayaan kita di bumi pertiwi ini. Toleransi merupakan tali pengikat keberagaman bagi masyarakat Indonesia. Sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, kita pun perlu memelihara tali pengikat kemerdekaan, kebersamaan seluruh anak bangsa. Mengapa? Melalui semangat toleransi ini, kita berusaha menjembatani perbedaan keyakinan, perbedaan agama, budaya, adat istiadat, suku, dan bahasa. Untuk itu, toleransi mesti ditumbuhkan mulai dari dalam hati kita masing-masing. Dengan menjadi pribadi yang menghidupi semangat toleransi,
Kita pertama-tama akan menyadari bahwa kita menaruh kepercayaan akan Allah yang senantiasa merencanakan hal yang baik dalam hidup kita masing-masing. Kesadaran ini akan membantu kita untuk melihat segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini dalam kacamata yang positif. Setelah menyadari bahwa Allah memiliki rencana baik dalam hidupnya, kita tidak akan berdiam diri menikmati berkat Allah. Kita akan keluar dari zona nyaman dan berbagi berkat tersebut dengan orang lain yang berada di sekitar kita, termasuk mereka yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda dengan kita. Tidak jarang karena sikap ini kita harus berhadapan dengan tantangan dan situasi yang membahayakan diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, bertepatan dengan momen Pekan Merdeka Toleransi, gereja merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Perayaan ini menegaskan kualitas hidup pribadi Bunda Maria sebagai Bunda Toleransi. Kualitas hidup yang mengutamakan semangat toleransi tersebut tampak dalam beberapa hal berikut ini. 1. Bunda Maria menaruh kepercayaan akan rencana baik dan indah Allah dalam hidupnya. Kata-kata Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," merupakan penegasan kepercayaan terhadap rencana indah Allah dalam hidupnya. Bagi seorang gadis desa yang sangat sederhana, menerima tugas untuk mengandung dan membesarkan putra Allah bukanlah hal yang mudah. Ia harus bergulat dengan berbagai pertanyaan dalam dirinya sendiri dan juga sikap masyarakat sekitarnya yang sudah pasti tidak mudah menerima kenyataan ini. Namun, Bunda Maria menerima tugas tersebut dengan penuh sukacita karena dia menyadari bahwa Allah telah merencanakan hal-hal yang besar dan baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain melalui tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kepadanya dalam Lukas 1 ayat 46. Sikap Bunda Maria merupakan perwujudan awal semangat toleransi dalam dirinya. Ia menyadari bahwa Allah mempunyai rencana jangka panjang demi keselamatan umat manusia. Secara manusiawi, kehendak Allah ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh akal budinya, tetapi mata iman yang dimiliki oleh Bunda Maria mampu menangkap maksud baik Allah tersebut. Yang kedua, Bunda Maria berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Musuh terbesar toleransi adalah zona nyaman kehidupan. Ketika kita tenggelam dan menikmati situasi yang hanya memberikan kenyamanan untuk diri kita sendiri pribadi, kita senantiasa akan melihat bahwa mereka yang berada di luar wilayah kehidupan kita itu sebagai sesuatu yang tidak hanya perlu diabaikan, melainkan sebagai ancaman bagi kehidupan kita. Karena tenggelam dalam kenikmatan zona nyaman kehidupan ini, kita dapat melihat orang lain sebagai musuh yang mengancam kemapanan hidup kita. Kasus yang sangat santer sekarang bisa kita lihat. Bahkan nyawa taruhannya kalau zona nyaman kita diganggu. Bunda Maria merupakan pribadi yang tidak ingin tenggelam di dalam zona nyaman. Kedatangan malaikat Gabriel yang membawa berita gembira tidak membuat Bunda Maria menjadi sosok yang sombong. Keterpeliharaannya sebagai ibu yang akan melahirkan putra Allah justru membuka perspektif baru dalam kehidupannya. Ia harus menjadi berkat bagi orang lain, karena ia telah menerima berkat berlimpah dari Allah. Itulah sebabnya Bunda Maria berani mengambil resiko, menempuh perjalanan panjang, mengunjungi Elizabeth anaknya yang juga sedang mengandung. Bunda Maria tidak sekedar ingin berbagi berkat dengan Elizabeth.
yang tentunya juga mengalami dilema akibat mengandung di usia yang lanjut. Ternyata kehadiran Bunda Maria sungguh-sungguh membawa kabar sukacita bukan hanya bagi Elizabeth, tetapi juga bagi anak yang sedang dikandungnya, yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Lalu yang ketiga, Bunda Maria menjadi fasilitator toleransi. Keterpeliharaan sebagai ibu yang akan melahirkan putra Allah justru membuka perspektif baru dalam kehidupannya. Ia tidak saja mampu melihat rencana indah Allah dalam hidup ini dan keluar dari zona nyaman untuk membagikan berkat Allah. Bunda Maria juga menjadi agent of change, agen perubahan. Demi terciptanya keindahan hidup dunia ini, sejak awal ia mengkondisikan bayi yang dikandungannya sebagai man for others, manusia bagi sesama, yang memiliki perhatian dan empati yang mendalam terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah sebabnya ia membawa sang bayi pergi menjenguk dan bertemu dengan Elizabeth. Inilah latihan pertama yang diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mendapatkan mandat dari Bapaknya untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi semua orang. Selain itu, perjumpaan dengan Elizabeth selama 3 bulan lamanya adalah saat yang sangat baik bagi Bunda Maria untuk membuat percakapan lebih mendalam dan berbagi makna kehidupan dengan Elizabeth, terutama mengenai rencana indah Allah bagi kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah Pekan Merdeka Toleransi, gereja mengajak kita merenungkan semangat hidup Bunda Maria sebagai Bunda Toleransi. Ia menjadi bunda gereja yang memperlihatkan cara membahasakan semangat toleransi secara sederhana, konkret, dan berdampak positif. Sebagai putra-putri Maria, kita semua diundang untuk ikut serta membangun semangat toleransi bertitik tolak dari semangat Bunda Maria melalui beberapa hal berikut ini. 1. Kita diajak untuk melihat hidup ini secara positif. Setiap pribadi, setiap kelompok dan komunitas hidup beriman tentunya memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing. Hal ini bukanlah ancaman bagi kebersamaan kita, sebaliknya hal seperti ini justru akan semakin memperkaya kebersamaan kita yang hidup di bawah satu atap Pancasila dan tinggal dalam satu rumah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah yang Maha Baik tentunya telah mempunyai rencana yang sangat indah terhadap bangsa kita. Sebagai umat Allah, kita semua dipanggil untuk melihat indahnya rencana Allah bagi bangsa kita. Kita tidak memungkiri bahwa ada peristiwa yang telah dan sedang terjadi yang kadang menyesahkan hati kita, karena ulah segelintir oknum yang mencoba mencederai rasa persatuan dan semangat toleransi di negara kita ini. Akan tetapi, ulah segelintir oknum ini tidak perlu membuat kita ragu untuk memandang secara positif keberagaman di negara kita ini. Yang kedua, umat Katolik di wilayah Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Visi keuskupan telah menegaskan identitas khas kita menjadi kawanan kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini justru menjadi peluang bagi kita untuk hadir menjadi terang dan garam bagi saudara-saudari kita. Janganlah membiarkan diri kita sibuk untuk sekedar mengurus diri kita sendiri. Kita perlu melangkahkan kaki keluar dari zona nyaman kita. Kita diutus
bagaikan ke-70 murid untuk pergi berbagi berkat dengan sesama. Kita dipanggil untuk terlibat secara utuh dalam kegiatan kemasyarakatan, bergaul dengan mereka yang berlatar belakang agama dan budaya yang berbeda dengan kita, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan konkret di lingkungan kita, dan menghadirkan semangat cinta kasih Kristus bagi sesama yang berada di sekitar lingkungan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Inilah kalimat pertama dalam doa damai Santo Fransiskus Assisi. Doa ini mengajak kita semua untuk menjadi inisiator, fasilitator, dan aktor toleransi dalam hidup harian kita. Bunda Maria telah menunjukkan contoh yang sangat konkret kepada kita. Janganlah kita ragu dan takut untuk bersosialisasi, bercengkrama, dan beraktivitas dengan orang-orang di sekitar kita. Keikutsertaan kita dalam kerja bakti bersama, ronda bersama, acara duka dan syukuran, bahkan dalam kegiatan olahraga sekalipun, merupakan wujud kehadiran kita membawa damai bagi sesama. Namun dalam keterlibatan tersebut kita tetap diajak untuk membagikan kebiasaan positif, terutama dalam menghargai orang lain. Kita harus menjauhkan diri dari kebiasaan membanding-bandingkan ajaran iman, lalu mencari kelemahan penganut iman dan kepercayaan lain. Hendaknya pembicaraan kita dengan orang lain merupakan percakapan yang bermakna dan bermaksud untuk membangun komunitas hidup bersama yang saling menghargai satu sama lain. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk semakin mendewasakan diri seperti bangsa kita ini menyongsong usianya yang ke-77 pada tahun ini. Proklamator kita Soekarno-Hatta menyerukan kemerdekaan bangsa ini dengan maksud menjadikan NKRI sebagai identitas yang memayungi seluruh lapisan masyarakat. Kita wajib menjaga warisan kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh. Penegasan Monsinyur Sujiyo Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia, menjadi ajakan bagi kita semua orang Katolik untuk tidak sekedar menjaga kekatolikan kita saja, tetapi juga mempertahankan keberagaman dalam wilayah NKRI. Terlebih dimanapun kita berada, jangan biarkan jerih lelah para pejuang dan proklamator bangsa ini hancur akibat ketidakmampuan dan ketidakmauan kita untuk bahu-membahu bergandengan tangan dengan saudara-saudari kita yang memiliki keyakinan yang berbeda menjaga bangsa ini. Dirgahayu Republik Indonesia, berkat Allah melimpah atas tumpah darah tercinta bangsaku, bangsa Indonesia. Itulah pesan dan sekaligus menjadi khotbah sehubungan dengan Hari Bunda Maria, yang juga besok masih akan kita lanjutkan, dan juga bagi kita yang masih mau ikut di Bumi Raja Wali jam 5 besok, kiranya rema-rema yang akan kita renungkan sudah menjadi bagian kehidupan kita. Semoga dengan seluruh situasi kita pun semakin diteguhkan untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan seperti Bunda Maria. Akhirnya kita memperoleh buah-buah dari perjuangan hidup iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati.
Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah yang menyayangi dan selalu setia kepada kita. Marilah berdoa dengan hati yang penuh kepercayaan dengan menjawab, Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampunan kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Matius Haringgo yang Engkau panggil pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami ini boleh beristirahat penuh damai dan kemuliaan bersama para kudus-Mu, menikmati hidup kekal sebagai buah iman yang diperjuangkannya. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Moga-moga dengan kekuatan rahmat mereka mampu juga untuk memperjuangkan hidup secara semakin lebih baik. Ini apa yang diperjuangkannya senantiasa membuat mereka merasa damai dan bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami berdoa penuhilah kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus, karena Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus, persembahan. Sebagai lagu persembahan, puji syukur nomor 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terima
Sajian roti anggur puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Peran Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta kasih yang senantiasa merindukan Dikau untuk boleh membuat kami hidup semakin menggalang toleransi dalam kebersamaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga, dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi.
Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anaknya datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, sama seluruh doa harapan kami, juga mendoakan orang-orang yang meminta doa dari kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya Bapak Matius Taringgo yang telah Engkau panggil pada tanggal 4 Agustus 2022. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Sebagai lagu komuni puji syukur 435. 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi.
teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang sara susah dan duka lara, di kala kekuatan kami teman setia untuk selamanya. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Peran Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja 13 dan 14 Agustus 2022. 1. Akan saling menikah di gereja. Deka Putra Silo Mogah dengan Olivia Chandra Negara pada tanggal 19 Agustus 2022. Pengumuman ketiga. 2. Pengumuman kolekta. Kolekte pembangunan Rp8.889.000. Kolekte gereja Rp11.549.000. 3. Misa hari Minggu 14 Agustus 2022 pukul 17 ditiadakan. Misa memperingati Bunda Maria diangkat ke surga diadakan di Bumi Raja Wali pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 17. 4. Misa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diadakan pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 8 pagi. 5. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. 6. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. 7. Bagi para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang dimulai tanggal 28 Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari kerja dan jam kerja. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas 14 Agustus 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Juli 2020 sebagai berikut. Saldo awal 1 Juli 2022 Rp1.806.420.096. Penerimaan bulan Juli Rp146.255.058. Pengeluaran bulan Juli 2022 Rp1.108.365.858.
Saldo akhir 31 Juli 2022 844.309.296 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 22.856.632.885 rupiah atau berkisar 91% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liko Ada di hari pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat agar masih terus berkenang menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang-barang yang dibutuhkan. Marmer panti imam seluas 180 meter bujur sangkar yang dapat disumbangkan 10 juta per meter bujur sangkar. Keramik lantai gereja 320 juta. Relin tangga lantai 5 46 juta, 46,5 juta. TV LCD Videotron 950 juta. CCTV 140 juta. Ongkos kirim bangku 9 kontainer 20 feet 12 juta per feetnya 12 juta. AC 85 juta. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Terima kasih, demikian pengumuman kita minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sengaja kita sampaikan secara rinci sehubungan dengan pembangunan kita yang memang kita forsir sampai pada dedikasi dan peresmian. Memang sudah ada yang bertanya kenapa terlalu terburu-buru untuk mau memberkati katakanlah gedung gereja ini. Berangkat dari pengalaman Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, walaupun memang dana kita belum sampai untuk bisa menyelesaikan, tetapi pikiran kita mumpung kita tetap menghangatkan hal ini, karena kalau kita sudah mulai berhenti maka kita tidak tahu kapan gereja ini bisa diberkati. Maka kita ropol saja ini dengan satu pengharapan bahwa kita tetap berpartisipasi dan kita mengupayakan itu sebagaimana yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bagaimana Bunda Maria itu senantiasa mau keluar dari dirinya untuk juga membagikan rahmat kepada saudarinya Elizabeth demi kebersamaan dan untuk menjaga kebersamaan, menghadirkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Maka memang akhir-akhir ini walaupun minggu lalu kita merenungkan janganlah terlalu gelisah, tetapi melihat pemasukan dan pengeluaran kita sudah mulai defisit dalam soal itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kami mengajak kita semua untuk tetap berpartisipasi, senantiasa boleh mengupayakan yang terbaik untuk gereja kita yang sementara dibangun. Karena ya kalau kita memang hanya mau mengandalkan panitia saja dan kita percaya bahwa kita semua dengan keberadaan kita mau dan ingin untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita tetap upayakan ini, mudah-mudahan di tahun 2022 semua rencana itu bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa hal yang sudah ditawarkan tadi sehubungan dengan pemasangan keramik dan juga pemasangan tegel yang bahannya sudah ada,
Dan kalau dikalkulasi maka tadi kita lihat hal itu. Nah, kalau tidak ada ongkos untuk katakanlah membayar tukang sehubungan dengan pemasangan ini, maka bahan-bahan itu akan mengendap lagi dan kita tidak tahu kapan itu bisa diupayakan lagi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan hati terbuka dan sekali lagi dengan penuh kerelaan, kita tetap berharap bahwa kita tetap menyisihkan apa yang kita miliki untuk bisa membuat pembangunan ini selesai. Sebuah resiko yang telah kita ambil dan kita upayakan, dan kita berharap bahwa ini memang sungguh demi kebersamaan kita. Jadi kita berharap bahwa ini kita tetap jalan, dan syukur bahwa saya sendiri merasa bahwa ini adalah suatu berkat untuk kita semua, dari kita semua selama 4 tahun ini berjalan, dan ini memang pembangunan gereja cukup cepat sebenarnya. Tetapi jangan kita berada pada zona nyaman cepatnya itu. Tetapi mari kita tetap mengupayakan ke depan, mudah-mudahan sungguh terrealisasi apa yang kita rencanakan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya tidak mau lagi menguraikan terlalu panjang soal ini, tapi mari kita semakin mengupayakan hal itu, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Lebih kurangnya tentunya saya bersama dengan Ketua Panitia dan Depas sekali lagi berterima kasih kepada kita semua, dan mohon maaf jika mungkin banyak hal yang kurang pas, ya mungkin juga banyak yang sungut-sungut, tetapi bagaimanapun juga kita tetap jalan akan hal ini. Semua itu kita tampung, kita olah, dan kita jalani bersama, dan kita yakin bahwa Tuhan punya rencana, kita punya rencana Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Yang penting bahwa kita boleh saling memahami dan mengerti, dan saling mendukung baik dalam doa dan keterlibatan kita masing-masing. Terima kasih kepada kita semua, seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini. Semoga pelayan kita semakin boleh menjadi sarana bagi kita untuk semakin bersatu satu sama lain dan terlebih bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tetap diingatkan bagi kita yang mau ikut perayaan di Bumi Raja Wali besok jam 5 dimulai dengan doa rosario, perayaan Ekaristi jam 6. Jadi itu ya. Jadi kita diundang, lalu jalan masuk itu dari depan saya kira. Kemudian para imam itu dari pintu SMA dengan pemberitahuan. Tapi kita itu yang dari jalan umum yang SMP di sini dengan SD ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih lindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, puji syukur 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.